Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian ketarjian kita pada pagi hari ini akan mengkaji tentang topik yang berkaitan dengan sholawatu tatawwu, sholat sunnah. Tapi secara khusus kita akan membahas tentang tuntunan sholat duha dan sholat isyraq atau syuruk. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ada sholat sunnah yang disebut dengan sholatud duha, yang disebut dengan apa? Sholatud duha. Kenapa kok sholat ini disebut sholat duha? Karena sholat ini dilakukan di waktu duha. Waktu duha itu waktu ketika matahari mulai naik ke atas sampai zawal. Sampai apa? Zawal. Zawal itu masuknya waktu zuhur, atau ketika posisi matahari di bawah titik kulminasi, yaitu pas di atas apa? Kepala. Itu masuk waktu zawal atau masuk waktu zuhur. Sehingga di HPT jilid 1 ketika kita lihat tuntunan sholatud duha, di sana dikatakan sholli adz-duha, sholatlah kamu sholat duha inda irtifa isyamsi, ketika matahari naik. Ketika matahari apa? Naik. Tetapi di sini waktu awal sholat duha itu tidak dimulai pada saat matahari pas terbit. Pada saat matahari apa? Pas terbit. Kenapa? Karena waktu tersebut termasuk waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat. Dalam hadis Uqbah ibn Amir, di sana dijelaskan ada 3 waktu yang kita dilarang untuk melakukan apa? Sholat. Yang pertama inda tulu isyamsi, ketika matahari terbit. Yang kedua indal istiwa, ketika matahari tadi di atas kepala. Kalau zawal, mohon maaf tadi, maksudnya zawal itu setelah istiwa, matahari sudah bergeser dari titik kulminasi itu. Jadi yang di atas kepala disebut apa? Istiwa. Kalau bergeser sedikit masuknya waktu duhur itu namanya apa? Zawal, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga inda ghurubis syamsi, ketika matahari terbenam. Nah, sehingga pelaksanaan waktu sholat duha itu tidak dimulai ketika matahari apa? Terbit. Nunggu matahari sudah mulai naik. Dan nanti ada waktu yang disebut dengan waktu syuruk. Waktu syuruk itu
sekitar 10 atau 15 menit setelah matahari terbit. Ini dimulainya waktu apa? Syuruk. Sehingga kalau jenengan lihat dalam kalender itu ada waktu syuruk gitu. Yang nanti ada sholat yang disebut dengan sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Cumanya sholat isyraq itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Yang pertama pendapat Ibnu Abbas. Pendapatnya siapa? Ibnu Abbas yang disebut oleh Rasulullah sebagai turjumanul Quran, orang yang ahli dalam menafsirkan Quran. Ibnu Abbas bisa alim dalam menafsirkan Al-Quran itu berkat doanya Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas tentang masalah agama, wa alimhu, dan ajarkanlah engkau kepadanya at-ta'wilah, takwil atau tafsir Al-Quran. Sehingga Ibnu Abbas itu sosok seorang sahabat yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya beliau digelari sebagai turjumanul Quran, orang yang ahli dalam menafsirkan, dalam menerjemahkan Al-Quran. Dalam pandangan Ibnu Abbas, beliau mengatakan sholatul isyraqi hiya sholatul duha. Sholat isyraq itu adalah sholat duha. Maksudnya sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Maksudnya apa? Sholat duha yang dilakukan di awal waktu gitu. Meskipun beberapa ulama yang lain, misalnya Al-Imam Al-Ghazali. Imam siapa Bu? Al-Ghazali. Yang gelarnya apa? Hujjatul Islam, hujahnya Islam. Bukunya beliau yang terkenal apa? Ihya Ulumiddin. Yang betul bacanya itu Ihya'u Ulumiddin. Karena apa? Mudhof ilaih. Tapi kalau kita baca Ihya'u Ulumiddin itu berat, sehingga yang terkenal apa? Ihya'u Ulumuddin. Ini common mistake kalau bahasa Inggris itu. Common mistake itu kesalahan yang sering dipakai, sudah tidak ada yang menyalahkan, sehingga dianggap kesalahan ini apa? Umum itu. Ihya Ulumuddin itu upaya Imam Ghazali untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ketika Imam Ghazali melihat fuqaha, para ahli fikih itu hanya berbicara tentang hukum, hanya halal dan haram, sehingga orang beragama itu hanya bicara halal dan haram, hitam dan putih. Kalau kita hanya berpatokan pada hukum, itu ya hitam putih terus suka memvonis orang lain. Nuansa spiritualitas itu tidak muncul. Gitu. Tapi di sisi yang lain ada kelompok al-mutasawwifin atau as-salikin, orang-orang yang melakukan spiritualitas. Sufism, melakukan praktek apa? Spiritualitas, mengikuti thariqah. Thariqah itu apa? Jalan supaya kita bisa meningkatkan spiritualitas kita dengan melalui apa? Thariqah, nanti pembimbingnya disebut apa? Mursyid. Disebut apa? Mursyid itu. Supaya usul itu sampai kepada Allah. Para ahli tasawuf itu suka melakukan ibadah, tapi dalam mereka melakukan ibadah itu terkadang tidak mempertimbangkan pandangan fikih, sehingga banyak amalan-amalan tasawuf itu yang menyimpang dari kaidah fikih, tidak ditemukan dalilnya secara khusus dari Quran dan Sunnah. Yang penting orang itu baik gitu.
nggak peduli amalannya itu ada contohnya dari Nabi atau tidak. Sehingga Imam Ghazali tadi mencoba mengharmoniskan dua kelompok ini. Di satu sisi para fuqaha ahli fikih gersang pada nilai spiritualitas karena hanya bicara tentang hukum positif. Di sisi yang lain, orang-orang yang menempuh jalan spiritualitas itu hanya mengedepankan ibadah, tapi ibadah tidak dibangun atas keilmuan. Sebenarnya yang ideal itu Pak Bu, berarti kita harus paham hukum itu harus ada nilai spiritualitasnya, iya atau enggak? Jenengan ibadah tapi enggak tahu maknanya, enggak tahu dalilnya, bisa berkualitas? Tidak. Kita belajar hukum, tahu banyak hukum, tapi hanya hitam putih, tidak ada nilai spiritualitas. Hukum apakah bisa memberikan pengaruh kepada diri kita? Tidak. Sehingga Imam Ghazali apa? Menulis kitab namanya Ihya Ulumiddin, yang mana dalam kitab ini beliau apa? Yufaqihu at-tasawwufa, memfakihkan ilmu tasawuf, wa yusawwifu al-fiqha, dan mentasawufkan fikih. Makanya bukunya dikasih judul apa? Ihya Ulumuddin. Dalam pandangan Imam Ghazali tadi, beliau mengatakan sholatul isyraq laisat bi sholati duha. Sholat isyraq itu bukan sholat duha. Terlepas dari perbedaan itu Pak Bu, kita coba pahami dulu apa yang disebut, bagaimana pelaksanaan sholat isyraq. Nanti kita baru sampai kesimpulan apakah sholat isyraq itu sholat duha atau tidak. Berarti ada dua pandangan tadi. Pandangan Ibnu Abbas, sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Pandangan Imam Ghazali, sholat isyraq itu sholat berdiri sendiri, berarti bukan dari bagian sholat duha. Jelas ya? Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa dalil tentang sholat isyraq? Ada beberapa dalil yang berbicara tentang sholat isyraq. Yang pertama dalil Anas ibn Malik. Dalil Anas ibn Malik, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla sholatal ghadati, siapa yang sholat subuh. Ada sholat disebut apa? Sholatal ghadat. Ini nama lain dari sholat subuh. Berarti sholat subuh itu bisa kita sebut ya sholatul subuh, itu nama yang paling populer. Yang kedua apa? Sholatul fajri, sholat fajar. Inna Qur'anal fajri kana apa? Mashhuda. Itu kata Allah ya, firman Allah. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, sholat subuh bisa kita juga sebut sebagai sholatal ghadat. Man shalla sholatal ghadati, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, di dalam jamaah, maksudnya dilakukan secara berjamaah. Kalau dilakukan secara berjamaah itu maksudnya bukan munfarid, bukan sendirian. Umumnya di mana Pak Bu? Kalau sholat wajib baik di masjid atau di rumah? Di masjid. Kalau sholat sunnah baik di rumah. Itu ya. Berarti fi jama'atin, secara berjamaah. Sebagian riwayat mengatakan fil masjid, di dalam masjid. Tsumma yaq'udu yadhkurullah, kemudian setelah sholat langsung pulang atau tetap di masjid? Pulang atau tetap di masjid Bu? Jenengan pagi-pagi berangkat ke masjid sholat subuh, habis selesai sholat
Tetap di masjid atau langsung pulang? Masa ya? Langsung pulang gitu. Nggak apa-apa dulu. Dijawab jujur dulu ya. Berarti habis sholat langsung pulang. Tapi di dalam hadis ini Bu ya, tsumma yaqudu, habis sholat dia duduk. Duduk apakah duduk biasa? Tidak, yadkurullaha, dia berzikir kepada Allah gitu. Ada yang memahami sebagian ulama berarti duduknya ya harus nggak boleh bergeser dari tempat ia melakukan sholat. Kalau misalnya ada orang sholat di sini ya, berarti di sini terus itu. Tapi ada yang memahami yakudu itu yang penting duduk di masjid, meskipun pindah-pindah gitu. Kalau mau ke kamar kecil ya ke kamar kecil, yang penting dia tidak meninggalkan masjid. Apa yang dilakukan? Apakah hanya baca zikir? Tidak. Bisa baca zikir, bisa baca Quran, bisa mendengarkan kajian dan seterusnya. Yang penting tidak sekedar ngobrol di masjid. Habis sholat subuh ngobrol gitu. Nah, ini kan nggak zikir gitu loh. Tapi kalau ngobrolnya keilmuan itu bisa jadi disebut zikir. Tapi nek ngobrol ngalor ngidul ya, terus ngetan ngulon, ya kan ditambahin nisan. Nah itu katanya ghibah, gosip kan. Bukan semacam itu. Yang ia lakukan apa? Yaqudu, duduk, yadkurullaha, zikir kepada Allah. Tsumma shalla rakaatain hatta tatlu asy-syamsu, atau hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Berarti dia zikir sampai matahari apa? Terbit. Tapi harus kita pahami tadi, bukan pada saat matahari pas terbit, karena ini waktu kita dilarang untuk melakukan apa? Sholat. Nunggu kira-kira 10 atau 15 menit, atau mengikuti kalender itu kan ada waktu syuruk itu. Waktu apa? Syuruk itu. Waktunya syuruk, sholatnya isyraq. Bisa dipahami ya? Syuruk itu artinya matahari mulai nalik, syuruk itu kan dari kata syarqun, timur, mulai bersinar. Itu beberapa makna syuruk ya. Berarti dia duduk di masjid, zikir kepada Allah sampai matahari terbit. Setelah itu, tsumma shalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Berarti kesimpulannya sholat isyraq itu jumlahnya berapa Bu? Jumlahnya berapa Pak? 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Mudah atau enggak? Mudah atau enggak Bu? 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ringan atau berat? Gak wani jawab. Ringan atau berat Bu? Sholatnya ringan, nunggunya yang berat. Dengan tadi alasannya saya mau masak, terus apa lagi? Apa? Belanja, terus ya ngopeni anak, ngopeni suami gitu. Terus apa lagi Bu? Yang bapaknya juga siap bekerja, yang tani juga siap ke sawah. Kok kon ngenteni apa? Terbitnya matahari kapan? Mergawe ini kan itu. Tapi sholatnya sebenarnya ringan, cuma 2 rakaat. Kalau kita bisa melakukan ini, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kana ka ajril haji wal umrati tamatin. Orang itu kayak mendapatkan pahala haji dan umroh
Tamatin, tamatin, tamatin. Sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali. Ini takkid ya, menunjukkan penguatan. Pahala haji dan umrah, Bu. Besar atau enggak, Bu? Besar atau enggak pahalanya? Besar atau enggak, Pak? Besar. Tapi jenengan bisa haji dan umrah, biayanya mahal atau enggak? Sekarang haji berapa, Pak? 30, 60 sekarang. Antri lagi. Umrah minimal berapa, Bu, sekarang? 30, 35 itu. Jenengan pahalanya kayak orang yang haji dan umrah. Haji dan umrah itu ibadah yang butuh banyak biaya. Butuh banyak apa? Biaya. Tapi kalau kita bisa haji, Nabi bersabda apa? Al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illa apa? Al-jannah. Haji yang mabrur, bukan mabur. Nek mabur aja gitu. Habis haji tidak ada peningkatan spiritualitas. Haji hanya jalan-jalan saja. Boleh kita jalan-jalan, tapi niatnya harus ibadah dulu. Kalau kita niatnya ibadah, jalan-jalannya dapat. Tapi kalau jenengan niatnya jalan-jalan dulu, ibadahnya enggak dapat. Kan innamal a'malu apa? Biniat. Diniati ibadah dulu, nanti jalan-jalannya itu bonusnya. Tadi al-hajju al-mabrur, haji yang mabrur. Laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan illal jannah, kecuali apa? Surga. Laisa lahu jazaa'un itu kan penegasian. Setelah dinegasikan, dikonfirmasi, diisbatkan. Kalau pahalanya hanya apa? Surga. Berarti kalau orang haji, jaminan apa? Surga. Tapi syaratnya hajinya harus apa? Mabrur atau mabrur? Harus mabrur, bukan mabur ya. Itu ya. Nah, ibadah haji dan umroh itu kita bisa dapatkan melalui sholat apa? Sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Berarti kesimpulan kita, Pak, Bu, sholat isyraq itu tata caranya tadi. Yang pertama, syaratnya apa tadi? Sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu ya. Kalau mau sholat isyraq harus sholat apa? Subuh dulu. Sholat subuhnya sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Di mana? Di masjid. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan juga di rumah ya, tapi secara umum di masjid. Hah? Ya Kak, di masjid. Bagaimana kalau di musola? Di musola itu ya masjid itu. Semua di negara Arab nggak ada istilah musola. Musola itu kamar kecil yang ada di rumah itu. Itu disebut apa? Musola. Tapi kalau tempat ibadah publik, kalau di Timur Tengah semuanya disebut masjid. Tapi orang sana nggak menyebut masjid, jami itu. Jami. Masjid itu kan ada 2. Kalau masjid saja bukan jami, itu berarti tidak dilakukan sholat Jumat. Tapi kalau jami, ya mesti ada sholat Jumatnya. Sehingga sholat tadi isyraq itu yang penting berjamaah di masjid ya, termasuk di musola itu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita di musola boleh tahiyatul masjid atau enggak? Ini penting ini. Jenengan kan kadang punya musola di rumah, pernah melakukan sholat tahiyatul masjid atau enggak di situ? Kata Rasulullah, apa? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli apa? Rakaatain.
Kalau seorang di antara kamu masih masjid, janganlah cepat-cepat dulu duduk sampai sholat 2 rakaat. Meskipun tidak wajib, ya kalau bisa kita apa? Lakukan. Meskipun tidak apa? Tidak wajib. Ya bagaimana kalau pelaksanaan sholat tahiyatul masjid di musola? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak? Nah, sebagian ulama Pak membolehkan, tapi ada syaratnya. Yang pertama, masjidnya itu harus masjid wakaf. Kok masjid ya? Musolanya harus musola apa? Wakaf. Kenapa kok musola wakaf? Karena itu tempat ibadah publik. Tapi kalau musola belum diwakafkan, itu bisa jadi milik pribadi. Kan tidak digunakan, tidak diserahkan untuk masyarakat gitu. Yang kedua, musola itu ditunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Tapi ini sholat 5 waktunya hanya maghrib dan isya. Di sebagian tempat ada yang gitu Pak ya. Jadi musola itu hanya digunakan untuk subuh, itu kadang kelewat Pak. Yang umumnya hanya apa? Sholat maghrib dan isya. Semacam ini belum bisa. Kalau belum ditunaikan Pak. Tapi kalau ditunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah, kemudian musolanya wakaf, itu boleh dilakukan tahiyatul masjid. Meskipun namanya musola. Ketika Nabi bersabda idza dakhala ahadukumul masjidah, itu tidak hanya masjid jami', tapi yang penting tempat sholat secara publik digunakan untuk berjamaah. Itu ya. Nah, berarti tadi syaratnya apa? Sholat berjamaah di masjid. Itu termasuk musola. Tapi kalau memenuhi tadi, musolanya wakaf, ditunaikan apa? Jamaah 5 waktu. Terus berikutnya syaratnya apa Pak Bu? Habis pulang, habis sholat langsung pulang tuh tetap diam di masjid, nggak langsung apa? Pulang. Ibu-ibunya nggak semangat tuh, kok angel men tuh. Wong aku biasane apa habis sholat subuh langsung pulang, wis mikir Bu, sing aku masak apa. Nggih Bu ya. Nah, itu. Yang dilakukan di masjid apa? Berzikir. Berzikir itu maknanya luas. Bisa berzikir itu sendiri, bisa baca Quran, bisa baca kitab atau buku, bisa mendengarkan pengajian. Itu ya. Berarti yadkurullah, yang penting apa? Ingat kepada Allah. Zikirnya bebas gitu. Terus hatta tatlu asyamsu, diam di situ sampai matahari terbit. Tapi nunggu tadi kira-kira 10 atau 15 menit. Kalau dalam penanggalan waktu apa? Syuruk. Setelah itu apa? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya sebagaimana umumnya sholat 2 rakaat. Berarti dua-duanya baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah apa? Surat. Suratnya apa? Terserah. Meskipun sebagian ulama ada yang mensunahkan, yang pertama baca Al-Kafirun, yang kedua baca Al-Ikhlas. Tapi itu enggak ada hadis secara khusus. Yang penting yang penting sholat 2 rakaat baca suratnya bebas itu. Setelah itu apa Pak Bu? Kalau sudah melakukan sholat 2 rakaat baru keluar
masjid. Pahalanya apa tadi? Seperti haji dan umroh. Sempurna atau sama atau enggak? Pahalanya sama atau enggak? Kalau haji tadi laisa lahu jazaa'un illal jannah, kalau orang syuruk laisa lahu jazaa'un illal jannah atau enggak? Iya, ini artinya apa? Amalan yang bisa kita lakukan dengan mudah untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau sudah sholat syuruk, perlu untuk umroh dan haji atau sudah tidak perlu? Oh, saya tiap hari sholat isyraq kok. Berarti kan saya sama dapat pahalanya sebagaimana orang haji dan umroh. Tetap melakukan sholat, tetap melakukan umroh dan haji atau enggak? Wajib, Bu. Wajib. Bagi yang mampu, Bu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' apa? Ilaihi sabila. Kalau mampu secara finansial dan secara fisik, berarti ya berkewajiban haji dan umroh. Tapi Islam itu, Pak Bu, memberikan banyak jalan untuk menuju surga. Kalau yang bisa masuk surga itu dengan haji saja, berarti haji surga hanya dikapling oleh orang-orang yang kaya kan. Orang miskin kapan bisa melakukan haji? Terus kapan bisa mendapatkan ibadah haji dan umroh? Makanya syariat memberikan fasilitas bahwasanya untuk mendapatkan pahala haji dan umroh tidak harus melakukan manasik di Baitullah, tidak harus melakukan manasik di Baitullah. Ada beberapa ibadah, diantaranya apa? Dengan melakukan sholat isyraq. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sholat isyraq itu sholat duha atau bukan? Sebenarnya Pak, khilaf ini nggak begitu penting. Kok nggak begitu penting? Mau disebut sholat duha di awal waktu atau sholat sendirian sebenarnya sama saja gitu. Meskipun kata Ibnu Abbas apa? Sholatul isyraqi hiya sholatut duha. Dan memang jumhur ulama berpandangan kalau sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Karena kalau sholat dilakukan setelah matahari mulai naik, itu ya tidak lain kecuali sholat duha, hanya saja dilakukan di awal waktu. Jelas ya? Nah, ini waktunya masih atau enggak? Pas. Ya, tanya silakan. Saya pertanyaan saja. Ya, pulang sebentar itu sebagaimana iktikaf ya. Iktikaf itu namanya apa? Iktikaf itu luzumul masjid, menetap berdiam di dalam masjid. Tapi orang yang melakukan iktikaf ketika ada hajat yang mendesak, pulang ke rumah, iktikafnya batal atau enggak? Batal atau enggak? Misalnya jenengan iktikaf di masjid lupa enggak bawa mushaf. Sudah niat iktikaf, akhirnya kan pulang ngambil apa? Mushaf. Dinilai batal atau enggak, Pak? Tidak. Kenapa? Karena ada kepentingan. Orang iktikaf bolehkah menjenguk tetangganya yang
sakit. Mengiktikafnya Rasulullah itu Pak Bu 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. 10 hari jenengan di masjid. Padahal orang Islam yang baik itu masih butuh berinteraksi secara sosial. Ada hakul muslimi alal muslimi apa? Situn. Kok apal Bu? Hakul muslimi alal muslimi apa Bu? Situn. Salah satunya apa Bu? Iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Sebagian ulama membolehkan karena ini bagian dari ibadah. Tapi setelah menjenguk ya cepat kembali, bukan habis menjenguk ngopi-ngopi dulu di warung setelah itu baru kembali, bukan semacam itu ya. Maksudnya sekedar sesuai kebutuhannya gitu. Ittibaul janazah, mengikuti jenazah itu kan. Wa idza mata fattabi'hu, kalau ada seorang muslim yang mati suruh apa? Mengikuti sesuai dengan apa? Keperluan. Itu ada yang membolehkan. Karena apa? Lil haji, ada kepentingan. Nah sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, bagaimana kalau sholatul isyraq dia punya kepentingan ke rumah? Kepentingannya apa dulu gitu loh? Apa dulu? Mendesak, penting atau tidak? Kalau penting, ya ini tidak apa Pak? Membatalkan hadis yang kita sebutkan tadi. Dia ingat kepada Allah sampai diam di masjid, ingat kepada Allah sampai apa? Matahari terbit gitu. Ya misalnya Pak, di masjid kadang-kadang kan kamar kecilnya jauh gitu, nggak selalu pet ya, sama WC-nya kadang nggak ada. Terus suruh di masjid terus, kuat atau enggak? Nggak kuat. Nah, sehingga harus kita pahami Pak, hadis yaqudu yadkurullah, dia diam ingat kepada Allah, ini artinya apa? Dia bersifat umum. Tetapi ketika ada keperluan yang mendesak, boleh kita meninggalkan apa? Masjid, tapi dilakukan sesuai dengan apa? Kepentingannya. Setelah itu kembali ke masjid. Mungkin itu ya jawabannya, wallahu alam. Ada yang lain? Monggo Bu. Ibu-ibunya nggak pernah tanya kok. Sudah paham Bu ya? Salat isyraq, ini pertanyaannya Bu. Mudah, gampang atau susah Bu? Susah. Salatnya berapa sih? 2 rakaat. Salat isyraq 2 rakaat dengan salat tarawih berat mana Bu? Hah? Kalau berat salat isyraq kenapa Bu? Oh, menunggunya. Sholatnya 2 rakaat mudah, tapi apa? Niat melakukan ya, bukan niat sholatnya mudah tuh Bu. Nah, yang penting kalau di Muhammadiyah kan cukup niat dalam hati. Kalau orang yang melafadzkan cuma usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Tapi kalau di Muhammadiyah nggak ada itu ya. Saya berniat sunnah isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Kan niatnya mudah. Niat melakukan itu. Ya berat Bu. Apalagi sekarang kita di dunia apa? Modern. Kerja. Kemudian apa? Pagi juga persiapan masak, ngantarkan anak dan seterusnya. Tapi kan sholat ini tidak harus dilakukan tiap hari, kan tetap ada hari libur, hari keluarga, hari libur. Kalau hari libur suami istri anak ajak di masjid, sholat apa? Subuh. Sholat habis subuh diam di masjid. Terus apa? Zikir. Terus kalau sudah matahari terbit melakukan sholat isyraq 2
rakaat. Habis pulang masjid apa? Baru pulang, jalan-jalan, beli apa? Beli pecel dan seterusnya, kan hari berkeluarga nih. Hari berkeluarga kita manfaatkan untuk ibadah. Ibadah itu tergantung menyikapinya, bisa berat, bisa tidak. Tapi kalau kita niati ibadah betul-betul, kita apa? Merasakan kenikmatannya, bisa menjadi nikmat. Mungkin itu saja ya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.